Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Aprilianto selaku asisten pengampu modul 3 pengujian hipotesis. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan pengolahan data pada modul 3 pengujian hipotesis, khususnya pada kasus pertama. Kemudian sebelum kita lanjut melakukan pengolahan data, untuk alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu prosedur praktikumnya. Oke, untuk prosedur praktikum di kasus 1 sendiri, yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur mengklaim bahwa rata-rata tingkat kerusakan kendaraan bermotor pertama kali lebih dari 5 tahun. Kemudian yang B, lakukan penarikan sampel sebanyak 35 data. C, lakukan pengujian hipotesis terhadap klaim tersebut dengan derajat signifikansi 0,01 dan 0,05. D, catat hasilnya di lembar kerja. Dan yang terakhir, bandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan data populasi sesungguhnya dan berikan analisa Anda. Oke, setelah kita mengetahui prosedur praktikum modul 3 khususnya pada kasus pertama, kita menuju di sheet selanjutnya, yaitu sheet data praktikum modul 3. Pada sheet ini berisi informasi yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis. Di sini terdapat banyak data. Yang pertama data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Di sini masing-masing data untuk dilakukan pengolahan data pada kasus masing-masing data tersebut, kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pengolahan data pada kasus pertama, maka data yang akan kita gunakan yaitu data ke-1, yaitu berupa usia kendaraan dalam 1 tahun. Oke, untuk populasi pada data ke-1 untuk kasus 1 ini kita memiliki data sebanyak 3000 data ya teman-teman. Oke, 3000 data. Kemudian setelah kita mengetahui prosedur praktikum dan data mana yang akan kita olah, selanjutnya kita akan menuju pada sheet kasus 1. Oke, untuk kasus 1 ini kita di sheet ini terdapat terdapat klaim, tabel, dan juga langkah-langkah untuk pengujiannya atau pengolahan data. Oke, untuk tabel di sini terdapat kolom pertama itu ada kolom nomor. Di sini ada 35 data. Kenapa di sini untuk sampel sendiri kita mencari 35 data? Karena di sini kita akan melakukan pengujian menggunakan uji Z ya teman-teman. Karena salah satu karakteristik uji Z sendiri yaitu datanya lebih dari 30 ya teman-teman. Mungkin bisa dipahami untuk teman-teman kenapa kita menggunakan 35 data atau sampelnya 35. Kemudian pada kolom sampel sendiri nanti kita akan mencari nilai atau nomor sampel dari populasi yang kita miliki sebanyak 3000 data tadi. Kita akan mencari nomor sampelnya sebanyak 35 data secara acak. Kemudian untuk kolom data kerusakan kendaraan bermotor yaitu berisi data pada nomor sampel yang telah kita cari di tahap sebelumnya. Dan di sini tertera untuk langkah-langkah pengolahan datanya. Oke. Sebelum itu di sini kita disediakan klaim rata-rata tingkat kerusakan kendaraan bermotor pertama kali lebih dari 5 tahun. Oke, dari klaim ini untuk menindaklanjuti pengolahan data, kita bisa mengubah dari klaim ini menjadi bentuk matematis ya teman-teman. Oke, mungkin untuk bentuk matematis dari klaim ini kita bisa fokus pada kata lebih dari. Kata lebih dari klaim ini bisa kita ubah menjadi bentuk matematis, yaitu menjadi mu lebih dari 5. Setelah kita mengubah klaim menjadi bentuk matematis, selanjutnya kita akan mencari sampel terlebih dahulu. Oke, untuk mencari sampel ini kita akan menggunakan rumus sama dengan range between. Oke, untuk fungsi dari range between ini yaitu untuk mencari atau mengacak nilai sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, untuk range between di sini ada formulasi bottom dan top. Untuk bottom sendiri itu kita isikan angka terkecil atau angka minimum dari populasi yang kita miliki yaitu 1. Kemudian kita kasih tanda penghubung atau separator. Di sini untuk masing-masing device berbeda teman-teman. Untuk separator bisa menggunakan koma atau titik koma tergantung dari device teman-teman. Kemudian untuk formulasi top sendiri yaitu jumlah data atau populasi yang kita miliki itu sebanyak 3000 data. Jangan lupa kurung tutup, kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah menemukan random data
yaitu 1356 dari data 1 sampai 3000. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita bisa drag sampai bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita sudah mencari 35 sampel. Oh ya, kurang satu ya teman-teman. 35 sampel dari populasi yang berjumlah 3000 data. Setelah itu jangan lupa kita copy paste value agar data tidak berubah ketika nanti kita olah. Copy paste value. Oke, setelah kita copy paste value, kemudian untuk random data atau random sample di sini kita cek terlebih dahulu apakah ada data yang sama atau tidak dengan menu conditional formatting, highlight cell rules, kemudian duplicate values. Oke, di sini apabila ada data yang sama, di sini akan berwarna merah ya teman-teman. Kita klik OK. Oke, untuk di sini tidak ada yang berwarna merah, berarti dari ke-35 sampel yang telah kita random tadi tidak ada data yang sama atau nomor sampel yang sama. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari data kerusakan kendaraan bermotor dari nomor sampel yang kita telah cari sebelumnya. Nah, untuk di kolom ini kita akan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP sendiri ini fungsinya untuk mencari data pada sebuah tabel secara vertikal ya teman-teman. Untuk formulasinya sendiri ini ada lookup value, tabel array, call index number, dan range lookup. Oke, untuk formulasi yang pertama, lookup value. Untuk lookup value sendiri kita bisa klik nomor sampel yang akan kita cari datanya yang berada pada sebelah kirinya. Oke, kemudian kita kasih separator. Oke, untuk table array di sini kita akan masuk di sheet data praktikum. Nah, di sini untuk table array-nya sendiri kita blok saja data yang ada, semua data. Kita klik sini. Untuk ngeblok dengan singkat kita tinggal klik Ctrl plus Shift plus kanan, kemudian Ctrl plus Shift plus bawah. Oke, di sini kita sudah mengeblok dari data yang akan kita olah ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya pada formulasi ini jangan lupa dikunci ya teman-teman. Untuk kuncinya sendiri tergantung device dari teman-teman. Di sini kita menggunakan F4. Untuk device lain bisa Fn plus F4 tergantung dari device teman-teman. Oke, untuk selanjutnya formulasi selanjutnya yaitu call index nom. Jadi jangan lupa untuk tambahkan separator, koma. Untuk formulasi selanjutnya kita tetap berada pada sheet ini ya teman-teman. Jangan pindah-pindah sheet. Takutnya apabila nanti pindah sheet itu bisa terjadi error. Oke, untuk call index num atau call index number kita bisa lihat di sini ada satu tabel dengan beberapa kolom. Nah, untuk call index num ini kolom berapa datanya yang akan kita gunakan pada pengolahan kasus pertama. Di sini ada 6 kolom, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini data yang akan kita gunakan kan data ke-1 yaitu usia kendaraan dalam 1 tahun. Maka dari itu data yang akan kita gunakan atau kita olah pada kasus pertama ini berada pada kolom 2. Bisa kita tuliskan secara manual angka 2, kemudian ke formulasi selanjutnya dengan kita tambahkan separator. Oke, selanjutnya pada formulasi range lookup ini ada 2 pilihan yaitu false dan true. Oke, untuk yang ini kita bisa pilih false. Kenapa pilih false? Karena data yang akan kita ambil yaitu sama persis pada tabel atau di sheet data praktikum sesuai data yang ada. Sama persis ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kurung tutup, lalu tekan enter. Oke, berarti untuk data kerusakan kendaraan bermotor pada sampel nomor 2941 yaitu nilainya 3. Untuk mempersingkat waktu bisa kita drag sampai bawah.
Oke, selanjutnya kita akan memastikan terlebih dahulu datanya sudah valid atau belum, kaitannya dengan nomor sampel sudah sesuai atau belum dengan data kerusakan kendaraan bermotor. Oke, untuk cross checknya kita bisa cari data terkecil yaitu 38. Data ke 38 itu data kerusakan kendaraannya bernilai 3. Kita cek di sheet data praktikum. Data ke 38 nih bernilai 3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita mencari ini data dari sampel yang telah kita cari sebelumnya, kita menghitung rata-rata dari datanya ya teman-teman. Untuk mencari rata-rata sendiri seperti modul sebelumnya, rata-rata sama dengan average. Kemudian kita blok dari atas sampai ke data ke 35, kurung tutup, lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi dengan rumus stdef stdef.s. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Rumus ini digunakan untuk mencari standar deviasi dari sebuah sampel. Ada rumus lain yaitu stdef.p, yaitu mencari standar deviasi dari sebuah populasi. Oke, mungkin kita lanjut, bisa di blok untuk datanya sampai data ke 35. Jangan lupa kurung tutup kalau kita tekan enter. Oke, untuk nilai rata-rata dari ke 35 data yaitu 5,428 dan untuk standar deviasinya yaitu 1,595. Oke, setelah kita menemukan nilai rata-rata dan standar deviasi, selanjutnya kita akan masuki pengujian hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis, kemudian langkah yang kedua menentukan taraf signifikan, dan langkah yang ketiga menentukan titik kritis, langkah yang keempat menentukan uji statistik, dan langkah yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, menentukan hipotesis. Sebelum kita menentukan hipotesis, kita bisa mengetahui terlebih dahulu kaitannya dengan bentuk dari hipotesisnya. Di sini kita akan mencari atau menentukan H0 dan H1. Untuk H0 sendiri di sini teman-teman, H0 bentuk dari H0 sendiri yaitu berupa sama dengan. Jadi semisal mu sama dengan mu 0. Kemudian untuk bentuk dari H1 itu ada kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Jadi bisa mu kurang dari mu 0, mu lebih dari mu 0, dan mu tidak sama dengan mu 0. Jadi sesuai klaim yang kita miliki di sini. Jadi untuk klaim yang kita miliki berada pada H1 karena sesuai bentuk dari kriteria hipotesisnya. Oke, kita cantumkan di sini H0 mu sama dengan 5 dan H1 mu lebih dari 5. Untuk yang H1-nya karena sesuai klaim di awal yang kita miliki, kita kasih tulisan atau keterangan klaim. Oke, setelah kita menentukan hipotesis, selanjutnya kita memasuki langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikansi sesuai dari prosedur praktikum yang telah ditentukan. Yaitu untuk taraf signifikansi sendiri yaitu 1% dan 5%. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, menentukan titik kritis. Sebelum kita mencari nilai titik kritis sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu titik kritis. Oke, titik kritis merupakan batasan atau pembatas daerah penerimaan dan penolakan dari H0 itu sendiri. Kemudian untuk rumusnya sendiri, untuk titik kritis sama dengan, oke, sebelumnya kita menggunakan rumus ABS ya teman-teman. Untuk fungsi dari rumus ABS sendiri itu untuk memutlakan nilai yang semula negatif menjadi positif, yang positif tetap akan menjadi positif. Selanjutnya kita lanjut dengan rumus nom.s.inv. Oke, untuk rumus ini
yaitu untuk mencari nilai titik kritis. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan inversi dari distribusi kumulatif normal standar. Kemudian untuk ada rumus lainnya yaitu norm.s.dis, yaitu untuk mengembalikan distribusi normal standar. Sedangkan norm.dis sendiri tanpa dot atau tanpa titik itu fungsinya mengembalikan distribusi normal untuk rata-rata dan standar deviasi tertentu. Oke, berhubung kita menggunakan norm.s.inv, kita langsung ke formulasinya, yaitu probability yang dapat kita masukkan, yaitu taraf signifikansinya. Oke, jangan lupa tutup kurung, kita tekan enter. Oke, selanjutnya kita telah menemukan nilai titik kritis dari taraf signifikansi 0,01, yaitu senilai 2,326. Selanjutnya kita akan mencari titik kritis dari taraf signifikansi 0,05. Untuk mempersingkat waktu tinggal kita drag ke kanan aja teman-teman. Oke, yaitu menghasilkan nilai 1,644 sekian. Oke, setelah kita menentukan titik kritis, kita masuki langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, menentukan uji statistik. Oke, untuk di langkah ini kita akan mencari nilai Z hitung dan P value. Untuk Z hitung sendiri, di sini rumusnya tertera di samping ya teman-teman. Z sama dengan rata-rata dikurangi mu0 dibagi standar deviasi dibagi akar n atau akar dari jumlah sampel yang kita miliki. Kemudian kita masukkan saja rumusnya sama dengan, kita buka kurung satu kali, kita klik rata-rata dikurangi, nah mu0 ini kita masukkan nilai klaim ya teman-teman, sebesar 5. Kemudian kurung tutup, kita bagi kurung buka 2 kali, kita klik nilai standar deviasi, selanjutnya kita bagi, kemudian kurung buka 1 kali, kita akar. Nah, untuk akar sendiri di Microsoft Excel yaitu sqrt. Kemudian untuk formulasinya itu number ini kita masukkan di sini akar n, yaitu jumlah sampel yang kita miliki, yaitu 35. Kemudian kita kurung tutup sebanyak 1, 2, 3, 4 kali, lalu kita tekan enter. Dan Z hitung menghasilkan nilai 1,588 sekian. Selanjutnya kita akan mencari nilai P value. Oke, sebenarnya untuk P value sendiri merupakan kemungkinan diterimanya sebuah hipotesis. Nah, untuk rumus dari P value khususnya uji Z, kita bisa lihat keterangan di samping kanan sendiri, yaitu ketika P value melebihi signifikansi atau alfa, maka dinyatakan penerimaan H0. Jika H1 berkonotasi kurang, penolakan di kiri. Jika H1 berkonotasi lebih, penolakan di kanan. Jika H1 berkonotasi tidak sama dengan penolakan dua arah. Rumusnya tercantum di sini ya teman-teman. Untuk H1 yang kita miliki yaitu mu lebih dari 5. Jadi kita menggunakan yang ini teman. Mu lebih dari 5. Jadi di sini untuk rumusnya 1 min norm.dis. Kita masukkan aja teman-teman, untuk rumusnya sama dengan 1 min norm.dis. Norms pakai S ya teman-teman, norms.dis. Kemudian untuk formulasinya itu Z, yaitu nilai Z hitung yang berada di sebelah atasnya. Kita tutup kurung lalu tekan enter. Untuk P value ini bernilai 0, jangan panik ya teman-teman, kita cari tahu untuk nilai 0-nya ini seberapa besar. Oke, untuk nilai P value-nya yaitu 0,056 ya teman-teman. Oke, setelah kita menentukan uji statistik atau mencari nilai Z hitung dan P value, selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu menentukan kesimpulan. Untuk menentukan kesimpulan di sini kita memiliki kurva bantuan di sini untuk menentukan kesimpulan.
Di sini kita akan menentukan kesimpulan dengan titik kritis terlebih dahulu, menentukan mencantumkan nilai titik kritis pada kurva atau grafik yang berada di sebelah kanan di sini ya teman-teman. Di sini sudah saya cantumkan, yaitu untuk taraf signifikansi 0,01 atau 1% dengan titik kritis 2,326 di sini. Kemudian untuk 5% 1,644. Oke, sebelumnya tadi untuk bisa diingat kembali bahwasanya untuk nilai atau titik kritis sendiri merupakan daerah pembatas antara penerimaan H0 dan penolakan H0. Jadi berada di sini ya teman-teman untuk titik kritisnya. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan di sini ada kriteria perbandingannya, yaitu yang pertama membandingkan Z hitung dan dengan Z kritis, kemudian membandingkan P value dengan taraf signifikansi. Oke, untuk membandingkan antara Z hitung dan Z kritis, kita cantumkan di sini untuk Z kritisnya atau titik kritis sudah dicantumkan, kemudian Z hitungnya sebesar 1,588. Maka dari itu nilai dari Z hitung kurang dari titik kritis kita cantumkan di sebelah sini 1,588. Jadi untuk kesimpulan atau perbandingan Z hitung dan Z kritis pada taraf signifikansi 1% itu menghasilkan di daerah penerimaan H0. Daerah sini ya teman-teman. Di sini masih penerimaan H0. Maka dari itu bisa disimpulkan Z hitung kurang dari Z kritis, maka H0-nya diterima ya teman-teman. Oke, selanjutnya membandingkan P value dengan taraf signifikansi. P value-nya 0,056 dan taraf signifikansinya 0,01. Bisa di sini teman. P value lebih kecil, lebih besar dari taraf signifikansi. P value lebih besar dari taraf signifikansi, maka H0 diterima. Oke, untuk membandingkan antara Z hitung dan Z kritis yaitu didasarkan pada kurva ya teman-teman. Dan untuk perbandingan P value dan taraf signifikansi ini sudah ketentuan. Oke, bisa disimpulkan sehingga klaim gimana teman-teman, apabila H0 diterima maka klaim yang kita miliki ditolak. Oke, kemudian untuk taraf signifikansi 0,05 masih sama. Kita membandingkan dari Z kritis dengan Z hitung. Di sini tertera untuk Z kritisnya 1,644 dan Z hitungnya 1,58, yaitu berada di sebelah sini ya teman-teman. Berada di sebelah sini. Oke, di sini masih sama ya teman-teman. Untuk Z hitungnya masih berada di daerah penerimaan H0 di sini teman-teman. Maka dari itu untuk kesimpulannya masih sama, Z hitung kurang dari Z kritis, maka H0 diterima dan P value-nya lebih besar dari taraf signifikansi, maka H0 diterima sehingga klaim ditolak. Oke, kita sudah memasuki langkah terakhir, yaitu yang menentukan kesimpulannya teman-teman. Jadi dari pengolahan data pada kasus pertama ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Kemudian untuk
memvalidkan lagi apakah pengolahan data yang telah kita lakukan benar atau salah, selanjutnya kita akan mengolah data atau mengolah sampel tadi menggunakan software Minitab. Oke, untuk software Minitab sendiri bisa kita buka. Oke, selanjutnya untuk data sampel yang telah kita cari tadi, kita copy pastekan di sini ya teman-teman. Data sampelnya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ctrl plus V. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan software Minitab, yaitu untuk langkah-langkahnya setelah kita memasukkan data sampel. Selanjutnya kita pada menu stat, kemudian basic statistik. Setelah itu kita akan ditampilkan beberapa opsi. Nah, untuk pada kasus pertama pengujian hipotesis ini kita menggunakan sampel tunggal dengan uji Z. Kita pilih one sample Z. Tetapi apabila di kasus lainnya menggunakan sampel tunggal menggunakan uji T, bisa memilih one sample T dan selanjutnya juga two sample T. Kita langsung saja untuk one sample Z. Di sini akan muncul pop up. Untuk pop up di sini sebelumnya kita untuk menentukan terlebih dahulu di sini kita akan menggunakan one or more sample. Karena kita akan mengolah data pada satu kolom sampel di data di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik yang memunculkan data C1. Untuk C1 kita klik, kita pilih select yang akan memunculkan pada kolom di sebelah kanannya. Setelah itu kita checklist pada perform hypothesis test. Oke, untuk sebelumnya kita isikan standar deviasinya terlebih dahulu. Di sini kita copy saja standar deviasinya. Kita kopikan. Oke. Kita masukkan ke dalam pop-up yang ada di Minitab. Selanjutnya di sini untuk kolom hipotesis main bisa kita isikan nilai dari mu0 dari klaim yang kita miliki sebesar 5 ya teman-teman. Oke, setelah itu untuk langkah selanjutnya kita klik option. Nah, di sini kita memastikan atau dari taraf signifikansi tadi kita menggunakan 5% dan 1%. Kemudian untuk confidence level sendiri, apabila kita mengolah data dengan taraf signifikansi 5%, kita akan menggunakan confidence levelnya 95. Kemudian untuk alternatif hipotesisnya kita sesuaikan dengan klaim, yaitu lebih dari. Maka dari itu main lebih dari hipotesis main. Kalau kita tekan OK, kita tekan OK. Oke, di sini akan keluar output yaitu deskriptif statistik dan output test. Untuk output ini kita bisa copy as picture, kemudian kita pastekan di Excel ya teman-teman. Berhubung kita tadi untuk Minitab-nya menggunakan confidence level 95, maka dari itu kita taruh untuk output software Minitab dengan taraf signifikansi 0,05. Oke. Kemudian masih sama ya teman-teman. Di sini untuk
pengujian yang menggunakan taraf signifikansi 1%, data yang masih sama, kita melakukan langkah yang sama. Di sini untuk bedanya hanya di confidence level ya teman-teman. Untuk taraf signifikansi taraf signifikansi 0,01 kita ubah confidence levelnya menjadi 99. Tekan oke. Oke, di sini output tesnya yaitu dari taraf signifikansi 0,01. Kita kopikan di sini. Oke, setelah kita mendapatkan outputnya, kita cross check terlebih dahulu bahwasanya untuk taraf signifikansi 0,05 dan Z value nya 1,59. Oke, Z value atau Z hitung 1,59 ya teman-teman, untuk memastikan 1,59. Oke, untuk P value nya 0,056, benar ya teman-teman. Kemudian untuk taraf signifikansi 0,01 Z value nya 1,59 dan untuk P value nya 0,056. Jadi untuk analisisnya sendiri, berdasarkan pengolahan dari data penyajian hipotesis dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sesuai dengan kesimpulan ya teman-teman. Kemudian klaim dinyatakan ditolak, maka dapat dinyatakan klaim salah. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengujian sampel tunggal menggunakan uji Z, khususnya pada kasus pertama modul 3 pengujian hipotesis. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.